Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya. Pada video narasi ini saya secara khusus mengangkat terkait dengan kebiasaan merokok ya. Jadi banyak orang yang merokok dan mereka berkeinginan untuk berhenti tetapi merasa sulit untuk melakukannya. Ya, sebetulnya ini kan masuk dalam kategori kebiasaan buruk ya, dan video mengenai kebiasaan buruk atau video narasi mengenai kebiasaan buruk sebetulnya sudah saya posting. Silahkan dipelajari kembali atau diamati kembali. Tetapi saya ingin menyampaikan secara khusus untuk kebiasaan merokok ini ya, karena banyak sekali yang melakukan atau terbiasa merokok ya, dan mereka sekali lagi berkeinginan untuk berhenti. Mudah-mudahan video narasi ini bisa membantu mereka untuk mengatasinya ya. Ini kebiasaan yang sulit ya dilakukan, dan faktanya memang perokok juga sudah mengetahui berbagai dampak negatif dari kebiasaan merokok terhadap kesehatan ya, seperti stroke, kanker, katarak, serangan jantung, penyakit paru-paru ya, dan berbagai jenis penyakit lainnya, termasuk membuat seseorang bisa menjadi lebih tua ya. Karena kan kaitan dengan rokok ini bisa berpengaruh terhadap kulit yang cepat keriput ya. Oleh karena itu ya, jika Anda merasa bahwa kesehatan itu penting, maka hentikan kebiasaan merokok ya. Apalagi kebiasaan merokok juga bisa berdampak terhadap terganggunya produktivitas kerja. Misalnya Anda sedang sibuk bekerja di ruangan ber-AC, no smoking di situ, sehingga Anda mencuri-curi waktu gimana caranya bisa keluar sejenak untuk merokok. Nah, gitu kan. Padahal Anda sudah dalam kondisi yang serius, dalam kondisi yang sudah on ya, untuk melakukan pekerjaan dengan semangat yang tinggi, tapi tiba-tiba terhenti karena ingin merokok. Nah, itu kan berarti mengganggu ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang unik ya dari para perokok ini. Nah, jadi kebiasaan merokok ini dapat diatasi atau dihilangkan dengan hipnoterapi ya. Anda bisa melakukannya sendiri jika memang punya kemampuan itu. Nah, itu disebut sebagai self hipnoterapi. Tapi jika Anda merasa kesulitan, tidak bisa melakukannya, Anda bisa meminta bantuan dari hipnoterapis ya, karena proses ini memang dilakukan ketika seseorang dalam kondisi bawah sadar ya, ketika seseorang dalam kondisi hipnosis, ketika seseorang gelombang otaknya masuk dari beta ke alfa dan theta, dan butuh keterampilan khusus untuk mengkondisikan hal semacam itu, dan hipnoterapis biasa melakukannya ya. Jadi ada proses di mana ya, tahap ini ya memang harus dilakukan, bukan ada proses tapi memang harus dilakukan dalam kondisi klien terhipnosis begitu ya. Nah, ketika sesi wawancara atau ketika sesi konsultasi, hendaknya Anda menyampaikan secara terbuka keinginan untuk bisa sembuh betul-betul kuat dalam diri Anda ya, bukan setengah-setengah, bukan karena sesuatu yang sifatnya tidak mengarah kepada optimalisasi pemulihan ya, atau optimalisasi untuk mengatasi kebiasaan ini. Jadi tentu ini harus diawali dengan niat yang kuat dari kliennya ya, sehingga akan lebih mudah untuk bisa menyampaikan sugesti-sugesti yang mengarah kepada proses penyembuhan atau proses pemulihan atau proses untuk menghilangkan kebiasaan buruk merokok ini. Jadi ada teknik nanti yang namanya teknik reframing yang bisa diterapkan untuk melihat sisi tertentu dari kebiasaan merokok, yang barangkali sisi itu bukan sesuatu yang atau
tidak banyak Anda ketahui begitu ya, tapi nanti hipnoterapis bisa menyampaikan sesuatu yang barangkali Anda baru tahu ya, sisi-sisi lain dari kebiasaan merokok mengacu kepada teknik reframing ya. Nah, di sini klien membangun hubungan atau hipnoterapis membangun hubungan dengan klien ya. Jadi ada hubungan yang baik di antara kedua pihak ini supaya muncul saling kepercayaan, saling keterbukaan yang kemudian itu berdampak positif dalam proses hipnoterapi dan terkait dengan upaya mengatasi kebiasaan buruk ini. Jadi ketika bicara mengenai proses hipnoterapi juga disertai dengan induksi, sebuah proses di mana Anda atau klien akan dibawa ke alam pikiran bawah sadar ya. Gelombang otak Anda akan digeser ya gitu ya, akan dimasukkan dalam kondisi gelombang alfa, theta dan beta, alfa dan theta ya, dari kondisi gelombang beta, gelombang alfa, kemudian gelombang theta ya. Gelombang otak beta itu ya seperti yang sekarang terjadi ya, dalam kondisi kritis, dalam kondisi sadar yang penuh. Tapi ketika masuk dalam gelombang alfa dan theta itu dalam kondisi bawah sadar ya, atau kondisi trance atau biasa disebut sebagai kondisi hipnosis. Nah, pada saat itulah nanti akan diberikan sugesti-sugesti terkait dengan permasalahan yang dihadapi, bagaimana cara mereframing terkait dengan konteks kebiasaan merokok yang semuanya diarahkan kepada proses pemulihan. Ya, jadi ada upaya sinergi antara klien atau orang yang terbiasa merokok tadi dengan hipnoterapisnya ya, supaya nanti kaitan dengan prosesi yang mengarah kepada penyembuhan atau pemulihan atau upaya untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu menjadi lebih optimal ya. Nanti ada tahap di mana hipnoterapis menyampaikan sesuatu yang terkait dengan anchor atau jangkar emosional untuk membantu klien menjaga kestabilan emosi. Ya, jadi ada suatu cara atau teknik di mana ketika Anda dalam kondisi sadar nanti ada keinginan untuk merokok, Anda nanti dalam sesi hipnoterapi dalam kondisi bawah sadar diminta untuk melakukan sesuatu, misalnya mengepalkan tangan gitu ya, atau menghembuskan napas dengan keras, yang semuanya itu mengarah kepada munculnya emosi yang kuat yang menyebabkan Anda tidak lagi mau merokok ya. Dan itu bisa dilakukan ketika ada keinginan Anda merokok saat Anda sudah menjalani proses hipnoterapi ini gitu ya. Itu namanya anchor gitu. Ya, nanti setelah itu ada proses akhir dari hipnoterapi namanya normalisasi atau biasa disebut dengan terminasi ya, yaitu mengkondisikan kembali klien dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya. Namun sebelum kondisi itu dialihkan ke alam sadarnya, nilai-nilai yang terkait dengan upaya untuk membangun semangat, kemauan, keyakinan yang semuanya mengarah kepada proses untuk mengatasi kebiasaan buruk merokok tetap akan tertanam kuat ya, akan diarahkan untuk bisa tertanam kuat pada diri klien begitu ya, sehingga hal itu akan melekat ketika yang bersangkutan kembali dalam kondisi yang normal setelah melalui proses normalisasi atau terminasi. Insya Allah ya, dengan kesungguhan Anda, dengan melalui proses hipnoterapi, kebiasaan buruk merokok Anda bisa diatasi ya. Jadi ingat ya, kebiasaan merokok itu bisa merugikan bukan hanya diri Anda, bukan hanya kesehatan Anda, bukan hanya produktivitas Anda, bukan hanya terkait dengan hal-hal yang berkenan dengan diri Anda, tapi juga bisa berkenan dengan orang lain. Ya, asap rokoknya gitu ya. Kemudian kebiasaan rokok yang seharusnya tidak dilakukan ya, tetapi karena kebiasaan merokok itu sudah melekat kuat, maka hal-hal yang seharusnya Anda tunjukkan dalam konteks semangat kerja yang tetap tinggi tanpa rokok misalnya harus tetap terjaga, karena kebiasaan rokok itu mengganggu, maka itu bisa berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas. Nah, itu yang seringkali dialami oleh banyak orang.
apalagi kalau bicara mengenai kesehatan ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda tidak bisa melakukan sendiri hipnoterapi atau self hipnoterapi untuk mengatasi kebiasaan merokok Anda bisa menggunakan bantuan dari hipnoterapis karena memang prosesnya dilakukan dalam kondisi bawah sadar, dalam kondisi hipnosis. Ya, saya kira itu. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan ke email yang tertera di awal slide dan mohon klik subscribe-nya dan silahkan di-share barangkali ada orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.